Selamat pagi anak-anak, bagaimana keadaannya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Selalu jaga kondisi kalian walaupun kalian belajar di rumah. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, sumber daya alam ini di Indonesia itu sangat melimpah. Kita tersebar dari banyak pulau. Di setiap pulau itu pasti memiliki sumber daya alam. Sumber daya alam di setiap pulau di Indonesia juga beragam. Itu disebabkan karena kondisi alam yang berbeda. Nah, ini adalah beberapa pulau di Indonesia. Nah, yang pertama kita akan jalan-jalan ke pulau mana ya? Ayo kita ikuti. Nah, yang pertama kita jalan-jalan di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera adalah pulau yang paling barat di Indonesia. Di Pulau Sumatera itu ada daerah pegunungan. Daerah pegunungan itu digunakan untuk menanam tanaman budidaya. Adapun tanaman budidaya yang ditanam di daerah Sumatera yaitu ada tanaman kopi, ada tanaman lada. Ya, tahu lada? Lada itu digunakan untuk bumbu dapur. Coba tanya ibu kalian yang mana dinamakan lada. Nah, ada coklat, ada tanaman coklat juga ditanam daerah pegunungan. Tanaman coklat ini digunakan untuk bahan baku membuat coklat. Pasti kalian senang dengan yang namanya coklat. Ya, di sini ada juga di pegunungan ditanam pohon tembakau. Tembakau ini adalah bahan baku untuk pembuatan rokok. Selain tembakau, di Pulau Sumatera, daerah pegunungan juga digunakan untuk menanam pohon karet. Ya, pohon karet ini akan diambil getahnya, digunakan untuk bahan baku pembuatan ban. Selain pohon karet, juga ditanam pohon kelapa sawit. Kelapa sawit akan dicari buahnya itu digunakan untuk bahan baku pembuatan minyak goreng. Nah, di Pulau Sumatera, selain daerah pegunungan juga ada daerah yang digunakan untuk hasil tambang. Hasil tambang yang dihasilkan oleh Pulau Sumatera yaitu ada minyak bumi. Minyak bumi ini akan diolah menjadi oli, ada yang diolah menjadi bensin, dan yang lainnya. Ada juga batu bara. Ada juga hasil tambang timah. Nah, tadi kita sudah jalan-jalan ke pulau bagian barat, yaitu Pulau Sumatera. Sekarang sedikit kita melangkah ke bagian timur. Bagian timur Pulau Sumatera ada Pulau Jawa. Pulau Jawa itu ada daerah pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, serta daerah pantai. Pegunungan dan dataran tinggi di Pulau Jawa itu digunakan untuk tanaman perkebunan. Ya, digunakan untuk perkebunan daerah pegunungan serta dataran tinggi di Pulau Jawa. Tanaman yang ditanam daerah perkebunan yaitu ada tanaman teh. Tanaman teh adalah bahan baku untuk membuat teh. Ada tanaman kopi. Tanaman kopi juga adalah bahan baku pembuatan kopi. Setelah itu ada pohon kina, ditanam pohon kina. Ini adalah bahan baku untuk apa? Rempah-rempah. Buah kina itu bisa digunakan untuk rempah-rempah. Selain dataran tinggi, ada dataran rendah di Pulau Jawa. Dataran rendah ini digunakan untuk persawahan. Di Pulau Jawa adalah persawahan yang paling luas, ya. Persawahan yang paling bagus digunakan yaitu di daerah Karawang, yang hasil panen padinya paling banyak. Setelah itu di Pulau Jawa juga ada pesisir pantai Jawa. Di pesisir pantai Jawa digunakan untuk
budidaya ikan laut, budidaya rumput laut, pertanian garam, serta penjemuran ikan asin. Nah, setelah ke Pulau Jawa, ke pulau mana lagi kita akan jalan-jalan? Yuk, kita akan jalan-jalan ke bagian utara. Di bagian utara Pulau Jawa ada pulau apa? Bagian utara Pulau Jawa ada Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan itu ada dataran rendah dengan hutan yang lebat. Ya, sumber daya alamnya ada di dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan itu digunakan untuk habitat alam bagi hewan yang terancam punah. Jadi hewan-hewan yang terancam punah itu banyak di Pulau Kalimantan. Setelah itu dari hutan-hutan itu juga ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit. Kelapa sawit juga ditanam di Pulau Kalimantan. Ya, ini juga bahan baku untuk pembuatan minyak goreng. Selain pohon kelapa sawit, di Pulau Kalimantan juga ditanami pohon karet. Pohon karet akan diambil getahnya dan digunakan untuk bahan baku pembuatan ban seperti ban motor, ban sepeda, serta ban mobil. Dan yang lain itu ada rotan. Rotan ini digunakan untuk kerajinan seperti meja, kursi. Selain sumber daya alam, dia juga Pulau Kalimantan kaya akan hasil tambang. Hasil tambangnya itu ada minyak bumi, ada hasil tambang batu bara. Nah, itu hasil tambang di Pulau Kalimantan. Setelah di Pulau Kalimantan, kita akan jalan-jalan sedikit melangkah ke timur, yaitu di Pulau apakah ini? Ini adalah Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi itu ada sumber daya alam. Sumber daya alamnya ada sumber daya alam jagung serta dapat juga ditanami pohon pala. Pohon jagung atau jagungnya ini dapat digunakan untuk makanan seperti nasi jagung dan bisa juga digunakan untuk jajan. Nah, sekarang pohon pala. Pohon pala ini ditanam dan dicari buahnya. Buahnya ini digunakan untuk rempah-rempah, yaitu digunakan untuk bumbu dapur. Selain kaya akan sumber daya alam, di daerah Sulawesi juga daerah sepanjang pantainya itu digunakan untuk menanam pohon kelapa. Ya, pohon kelapa ini juga bisa digunakan untuk buahnya, itu digunakan untuk bahan baku pembuatan minyak goreng. Selain daerah pantainya, di Pulau Sulawesi juga kaya akan hasil tambang. Nah, setelah ke Pulau Sulawesi, kita akan jalan-jalan ke pulau paling timur di Indonesia. Pulau apakah itu anak-anak? Ya, itu adalah Pulau Papua. Pulau Papua adalah pulau paling timur di Indonesia, yaitu kaya akan hutan konversi, hutan lindung. Sumber daya alam yang dihasilkan oleh Pulau Papua yaitu ada apa ini? Di Pulau Papua, ya, daerahnya itu ditanami oleh pohon sagu. Pohon sagu adalah akan menghasilkan tepung sagu. Ya, pohon ini akan ditebang, lalu akan dibelah dan dicari bagian dalamnya. Itu akan dapat dijadikan tepung sagu. Tepung sagu juga dapat digunakan untuk makanan. Ya, ada jajanan yang berbahan dasar tepung sagu. Selain sumber daya alamnya juga ada hasil tambang. Hasil tambangnya ada tambang tembaga.
Nah, tadi kita sudah jalan-jalan di Pulau Sulawesi. Setelah itu, kita akan jalan-jalan ke pulau yang bagian timur Indonesia. Pulau yang paling timur, yaitu ada pulau apa namanya, anak-anak? Ya, namanya Pulau Papua. Di Pulau Papua itu ada hutan konversi serta hutan lindung. Daerahnya juga bisa ditanami pohon sagu. Pohon sagu ini dapat menghasilkan yang namanya tepung sagu, di mana pohon ini akan ditebang lalu dibelah dan bagian tengahnya itu akan dihasilkan tepung berupa tepung sagu. Itu dengan pengolahan yang khusus. Tepung sagu ini bisa digunakan untuk bahan baku pembuatan jajanan ya atau jajan, camilan. Selain itu ada juga hasil tambang yang dihasilkan di Pulau Papua, yaitu seperti tambang tembaga, tambang emas, serta tambang logam. Ya, itu tadi beberapa pulau yang banyak sumber daya alamnya. Untuk menambah pemahaman kalian, itu tadi beberapa sumber daya alam dari pulau-pulau. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari Ibu Guru mengenai sumber daya alam dari beberapa pulau yang ada di Indonesia. Untuk mengukur pemahaman kalian, silahkan kerjakan tugas berikut ini, dikerjakan di buku PRPS kalian. Selamat bekerja dan selamat pagi. Selamat pagi anak-anak, bagaimana keadaannya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Selalu jaga kondisi kalian walaupun kalian belajar di rumah. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, sumber daya alam ini di Indonesia itu sangat melimpah. Kita tersebar dari banyak pulau. Di setiap pulau itu pasti memiliki sumber daya alam. Sumber daya alam di setiap pulau di Indonesia juga beragam. Itu disebabkan karena kondisi alam yang berbeda. Nah, ini adalah beberapa pulau di Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, yang pertama kita akan jalan-jalan ke pulau mana ya? Ayo kita ikuti. Nah, yang pertama kita jalan-jalan di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera adalah pulau yang paling barat di Indonesia. Di Pulau Sumatera itu ada daerah pegunungan. Daerah pegunungan itu digunakan untuk menanam tanaman budidaya. Adapun tanaman budidaya yang ditanam di daerah Sumatera yaitu ada tanaman kopi, ada tanaman lada. Ya, tahu lada? Lada itu digunakan untuk bumbu dapur. Coba tanya ibu kalian yang mana dinamakan lada. Nah, ada coklat, ada tanaman coklat juga ditanam daerah pegunungan. Tanaman coklat ini digunakan untuk bahan baku membuat coklat. Pasti kalian senang dengan yang namanya coklat. Ya. Di sini ada juga di pegunungan ditanam pohon tembakau. Tembakau ini adalah bahan baku untuk pembuatan rokok. Selain tembakau, di Pulau Sumatera, daerah pegunungan juga digunakan untuk menanam pohon karet. Ya, pohon karet ini akan diambil getahnya, digunakan untuk bahan baku pembuatan ban. Selain pohon karet, juga ditanam pohon kelapa sawit. Kelapa sawit akan dicari buahnya itu digunakan untuk bahan baku pembuatan minyak goreng. Nah, di Pulau Sumatera, selain daerah pegunungan juga
ada daerah yang digunakan untuk hasil tambang. Hasil tambang yang dihasilkan oleh Pulau Sumatera yaitu ada minyak bumi. Minyak bumi ini akan diolah menjadi oli, ada yang diolah menjadi bensin, dan yang lainnya. Ada juga batu bara. Ada juga hasil tambang timah. Nah, tadi kita sudah jalan-jalan ke pulau bagian barat, yaitu Pulau Sumatera. Sekarang sedikit kita melangkah ke bagian timur. Bagian timur Pulau Sumatera ada Pulau Jawa. Pulau Jawa itu ada daerah pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, serta daerah pantai. Pegunungan dan dataran tinggi di Pulau Jawa itu digunakan untuk tanaman perkebunan. Ya, digunakan untuk perkebunan daerah pegunungan serta dataran tinggi di Pulau Jawa. Tanaman yang ditanam daerah perkebunan yaitu ada tanaman teh. Tanaman teh adalah bahan baku untuk membuat teh. Ada tanaman kopi. Tanaman kopi juga adalah bahan baku pembuatan kopi. Setelah itu ada pohon kina, ditanam pohon kina. Ini adalah bahan baku untuk apa? Rempah-rempah. Buah kina itu bisa digunakan untuk rempah-rempah. Selain dataran tinggi, ada dataran rendah di Pulau Jawa. Dataran rendah ini digunakan untuk persawahan. Di Pulau Jawa adalah persawahan yang paling luas, ya. Persawahan yang paling bagus digunakan yaitu di daerah Karawang, yang hasil panen padinya paling banyak. Setelah itu di Pulau Jawa juga ada pesisir pantai Jawa. Di pesisir pantai Jawa digunakan untuk budidaya ikan laut, budidaya rumput laut, pertanian garam, serta penjemuran ikan asin. Nah, setelah ke Pulau Jawa, ke pulau mana lagi kita akan jalan-jalan? Yuk, kita akan jalan-jalan ke bagian utara. Di bagian utara Pulau Jawa ada pulau apa? Bagian utara Pulau Jawa ada Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan itu ada dataran rendah dengan hutan yang lebat. Ya, sumber daya alamnya ada di dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan itu digunakan untuk habitat alam bagi hewan yang terancam punah. Jadi hewan-hewan yang terancam punah itu banyak di Pulau Kalimantan. Setelah itu, dari hutan-hutan itu juga ditanami berbagai sumber daya alam, seperti kelapa sawit. Kelapa sawit juga ditanam di Pulau Kalimantan. Ya, ini juga bahan baku untuk pembuatan minyak goreng. Selain pohon kelapa sawit, di Pulau Kalimantan juga ditanami pohon karet. Pohon karet akan diambil getahnya dan digunakan untuk bahan baku pembuatan ban seperti ban motor, ban sepeda, serta ban mobil. Dan yang lain itu ada rotan. Rotan ini digunakan untuk kerajinan seperti meja, kursi. Selain sumber daya alam, dia juga Pulau Kalimantan kaya akan hasil tambang. Hasil tambangnya itu ada minyak bumi, ada hasil tambang batu bara. Nah, itu hasil tambang di Pulau Kalimantan. Setelah di Pulau Kalimantan, kita akan jalan-jalan sedikit melangkah ke timur, yaitu di Pulau apakah ini? Ini adalah Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi itu ada sumber daya alam. Sumber daya alamnya ada sumber daya alam jagung serta dapat juga ditanami pohon pala. Pohon jagung atau jagungnya ini dapat digunakan untuk
makanan seperti nasi jagung dan bisa juga digunakan untuk jajan. Nah, sekarang pohon pala. Pohon pala ini ditanam dan dicari buahnya. Buahnya ini digunakan untuk rempah-rempah, yaitu digunakan untuk bumbu dapur. Selain kaya akan sumber daya alam, di daerah Sulawesi juga daerah sepanjang pantainya itu digunakan untuk menanam pohon kelapa. Ya, pohon kelapa ini juga bisa digunakan untuk buahnya, itu digunakan untuk bahan baku pembuatan minyak goreng. Selain daerah pantainya, di Pulau Sulawesi juga kaya akan hasil tambang. Nah, setelah ke Pulau Sulawesi, kita akan jalan-jalan ke pulau paling timur di Indonesia. Pulau apakah itu, anak-anak? Ya, itu adalah Pulau Papua. Pulau Papua adalah pulau paling timur di Indonesia, yaitu kaya akan hutan konversi, hutan lindung. Sumber daya alam yang dihasilkan oleh Pulau Papua yaitu ditanami oleh pohon sagu, menghasilkan tepung sagu. Ya. Pohon ini akan ditebang, lalu akan dibelah dan dicari bagian dalamnya. Dapat dijadikan tepung sagu. Tepung sagu juga dapat digunakan untuk makanan. Ya, ada jajanan yang berbahan dasar tepung sagu. Selain sumber daya alamnya juga ada hasil tambang. Hasil tambangnya ada tambang tembaga. Tambang yang dihasilkan di Pulau Papua, yaitu seperti tambang tembaga, tambang emas, serta tambang logam. Ya, itu tadi beberapa pulau yang banyak sumber daya alamnya. Untuk mengukur pemahaman kalian, silahkan kerjakan tugas berikut ini, dikerjakan di buku PRPS kalian. Selamat bekerja dan selamat pagi.